kembali lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku Make Your Books. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang rangkuman buku bacaan aku selama bulan Mei 2022 atau Mei 2022 Wrap Up. Nah, di bulan Mei ini aku cuma berhasil menamatkan 4 buku aja karena aku kebanyakan nonton drama Korea. Jadi waktu buat baca bukunya berkurang gitu. Nah, tapi ya udah nggak apa-apa, aku akan usahakan di bulan Juni ini untuk mencapai target bacaan bulanan aku, yaitu 5 buku atau bahkan bisa lebih juga. Karena kan bulan ini aku nggak sempet baca sampai 5 buku yang sesuai dengan target bacaan aku bulanannya. Oke teman-teman, sebelum aku bahas buku bacaan apa aja yang aku baca di bulan Mei ini, aku mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like dan juga komen supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan menarik buat teman-teman semua dan untuk semakin banyak orang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, buku pertama yang aku baca adalah Tara, bukunya Sheila Salsabila sama Triangel. Nah, baca buku ini tuh kayak nostalgia sih berasanya. Dia mengisahkan tentang kisah cinta masa SMA. Nah, jadi aku ceritain sedikit ya tentang buku ini. Jadi buku ini mengisahkan tentang Ray dan juga Kiera sebagai tokoh sentralnya, di mana Ray itu merupakan cowok yang super perfect dan pokoknya terlalu banyak kelebihan-kelebihan buat si Ray. Nah, abis itu si Ray ini ternyata udah suka sama Kiera sejak kelas 10. Nah, ternyatanya juga si Kiera juga suka sama si Ray. Cuman si Kiera itu merasa kalau Ray itu terlalu tarik ulur gitu. Sebenarnya Ray itu bukan yang mau tarik ulur, cuman Ray itu malu karena dia punya satu kekurangan. Yang kekurangan ini bakal menutupi semua kelebihan yang dia punya. Itu menurut pikiran si Ray. Dan gak ada satu orang pun yang tahu apa kekurangan Ray. Buat temen-temen di SMA-nya, si Ray itu bener-bener kayak perfect banget gitu. Dan tapi ada satu sahabatnya si Ray, sahabat dari dia kecil sejak dia SD, namanya Vian. Cuma Vian doang yang tahu apa kekurangan Ray. Dan buku ini bukan hanya mengisahkan tentang cinta-cintaannya si Ray sama Kiera, tapi penulis juga menambah bumbu-bumbu kisah cinta dari tokoh pendukung lainnya, seperti siapa tuh namanya, aku lupa, si Vian sama si Tata. Terus ada sahabatnya si Kiera juga, aku lupa siapa namanya, Rini sama si Axel. Nah pokoknya mereka tuh dua pasang ini juga lucu-lucu banget, bikin gemes deh pokoknya. Pokoknya baca buku ini tuh bikin nostalgia, bikin gemes juga ngeliat kelakuan anak SMA yang lagi jatuh cinta. Nah, yang aku suka dari buku ini adalah penulis bukan hanya ngebahas soal cinta-cinta, cinta-cinta monyet atau apapun, soal kas anak remaja, tapi penulis juga membahas di sini tentang persahabatan, terus tentang keluarga, dan tentang bagaimana cara kita menemukan dan meraih mimpi. Dan aku suka banget pesan yang penulis maksudkan dalam buku ini, yaitu setiap manusia, setiap kita pasti punya kelebihan, tapi juga punya kekurangannya masing-masing. Nah, jangan sampai kekurangan kita itu malah membuat kita down dan membuat kita tidak mau meraih mimpi yang emang banget pengen kita capai gitu. Pokoknya buku ini bagus banget buat teman-teman semua yang suka sama romance anak SMA dan juga membuat motivasi untuk terus meraih mimpi. Aku rekomendasi buku ini buat kalian baca. Rating dari buku ini aku kasih 4,5. Nah, oke teman-teman, buku kedua yang aku baca di bulan Mei 2022 adalah Tara, bukunya Najwa Salsabila Hirayat, Berakhir Tanpa Pamit. Nah, buku ini sama kayak tadi sama Triangel. Jadi bukan karena nama penulisnya sama-sama Salsabila Salsabila apa Nabila tadi yang sama, lupa dah. Nah pokoknya maksudnya yang aku bilang sama adalah buku ini juga mengisahkan tentang kisah cinta anak SMA gitu. Jadi di sini mengisahkan tentang Pra dan Amira sebagai tokoh sentralnya. Nah si Pra dan Amira ini bergabung dengan geng Warkop. Jadi geng Warkop ini terdiri dari 6 orang termasuk Amira dan Pra.
Dan karena si Amira dan Pra adalah tokoh sentralnya, maka lebih banyak di buku ini membahas tentang mereka berdua. Nah, si siapa namanya? Si Pra ini digambarkan sebagai sosok cowok yang perfect banget. Dia tuh ketua OSIS, ketua kelas, terus anggota OSIS, terus anak basket, pinter, ramah, pokoknya banyak banget talenta dia deh. Tapi si Pra ini punya satu kekurangan. Sama kayak tadi ya, si Ray yang di buku sama Triangle, dia juga punya satu kekurangan nih si Pra ini. Nah, cuman kekurangan dia ini gak ada satupun temen-temen yang tahu. Dan bahkan sama kayak Ray tadi di buku sama Triangle, si Pra ini juga beranggapan bahwa satu kekurangan dia ini sangat berbahaya dan bisa merusak semua citra baik dalam dirinya itu. Nah, si Pra ini sebenarnya dia jatuh cinta sama si Amira. Dari sekian banyak cewek-cewek di sekolah itu, dia cuma jatuh cinta sama sahabatnya itu Amira. Amira pun sebenarnya juga jatuh cinta sama si Pra. Ada tukang putu. Dan lanjut. Nih, si Amira itu juga jatuh cinta sebenarnya sama si Pra. Cuman mereka kayak, ya gimana gitu. Begitu deh. Nah terus, tapi akhirnya jadian. Spoiler. Ya udah maafin deh ah. Nah pokoknya nih teman-teman, pokoknya kita kisah cintanya Amira sama Pra ya. Nah terus di Makeup pas di kelas 12 muncul nih satu orang yang super nyebelin, namanya si Dira. Nah si Warkop ini, geng Warkop itu, mereka kan terdiri dari 6 orang udah dari sejak kelas 10. Dan gak ada satu orang pun yang berhasil nembus ke circle mereka nih. Tapi si Dira ini, si wanita ular ini ya, dia tuh bisa masuk ke circle-nya geng Warkop. Karena ternyata di geng Warkop itu salah satu dari sahabat mereka ada yang pengkhianat. Karena dia, ya seperti itulah pokoknya gara-gara si orang ini, si Dira bisa berhasil masuk ke circle-nya mereka. Dan juga banyak banget hal-hal yang Dira lakuin untuk mendapatkan Pra. Dan caranya itu bener-bener licik, munafik, pokoknya aduh gak banget deh. Bukannya bikin Pra jadi suka sama si Dira, malah Pra makin menjauh lah dari si Dira. Pembaca juga pasti bakal bete banget kalau baca kisah tentang si Dira ini. Pokoknya kalau kalian penasaran, kalian baca aja. Ini tokoh Dira merupakan salah satu tokoh yang benar-benar bikin aku kesel banget. Udah lama aku nggak sekesel itu sama sosok tokoh di dalam buku. Tapi ini Dira benar-benar sadis banget deh. Nah, apa yang bikin aku suka sama buku ini? Pertama adalah covernya. Lihat kan covernya cakep banget sih kalau menurut aku. Terus ceritanya juga page turner, ringan, khas anak SMA. Terus juga aku suka gimana penulis membangun emosi pembaca. Dari emosi gara-gara si Dira yang nyebelin, terus juga ada emosi bikin deg-degan, bikin senyum-senyum sendiri, kisah cintanya si Prada Amira itu. Nah terus juga ada sedihnya, karena kan di tagline ini kalian baca nih ya, Hirayat berakhir tanpa pamit. Pokoknya bukannya aku mau spoiler ya, tapi ini endingnya super duper bawang banget. Tapi bagus, jadi buku ini tuh ceritanya sendu tapi manis dalam saat yang bersamaan gitu loh. Ngerti kan ya teman-teman deh? Pokoknya kayak gitu deh suasana baca buku ini. Dan buku ini aku rekomendasiin buat teman-teman semua yang suka baca genre romance anak SMA gitu. Terus yang suka cerita-cerita yang sendu tapi manis dan mengandung banyak emosi. Dan buku ini aku kasih bintang 4. Oke, kita lanjut teman-teman. Buku kedua yang aku baca di bulan Mei 2022 adalah Tara, bukunya Kim Eun Jong, My Boyfriend's Wedding Dress. Nah, ini merupakan buku terjemahan dari Korea Selatan. Dan aku sebenarnya udah baca beberapa karya Kim Eun Jong sebelum aku baca My Boyfriend Wedding Dress ini. Kayak So I Married the Anti-Fan, lalu ada Puzzle of Lies, dan juga Cheeky Romance. Dan buat aku semuanya seru, lucu, dan pokoknya nyenengin banget deh baca buku itu, baca buku-bukunya si Kim Eun Jong. Nah, tapi dari semua bukunya Kim Eun Jong yang udah aku baca, buku ini yang paling banyak bikin gregetannya. Nah, jadi aku cerita sedikit tentang buku ini ya. Jadi buku ini tuh mengisahkan tentang Han Se-kyung dan Hyun, namanya Hyun. Han Se-kyung dan Hyun yang dipertemukan karena masalah gaun pernikahan mereka yang tertukar. Nah, jadi si Han Se-kyung sama
tunangannya si Haeyoon yaitu Yerin, mereka sama-sama memesan gaun pernikahan di perancang busana di Italia. Dan ternyata sekretaris dari perancang busana itu dia salah kirim. Jadi gaunnya si Han Se-kyung itu ke Yerin, gaunnya Yerin itu ke Han Se-kyung. Nah, tapi si Han Se-kyung ini pas terima gaunnya dia kayak, kok gaunnya beda ya? Ya udah bodo amat gitu. Karena kenapa? Karena si Se-kyung sendiri juga nggak berniat buat nikah sama si Hyo-in. Karena pada akhirnya dia juga bakal kabur dari pernikahan itu. Karena emang dia gak suka ya sama si Hyo-in dan dia gak mau nikah sama si Hyo-in. Nah, kalau si Yerin ini, dia gak suka gaunnya tuh tertukar. Bukan karena dia cinta sama si Haeyoon, tunangannya itu. Tapi karena si Yerin ini pesen gaun yang super duper mahal dan gaunnya dia itu menjadi incaran banyak orang, termasuk incaran dari kerajaan Inggris. Tentu aja bete banget dong dan kaget kalau misalnya gaun pesanan dia itu sampai tertukar dengan gaun orang lain. Dan menurut si Yerin, gaunnya si Se-kyung itu bener-bener norak banget. Tapi kalau aku baca juga di deskripsinya itu, emang gaunnya Se-kyung rada-rada norak sih buat gaun pernikahan. Cuman ya udahlah ya, selera si Se-kyung. Nah, udah kita lanjut ya. Nah, terus akhirnya si Yerin ini karena dia nggak mau dong gaun dia tertukar, dia mintalah si Haeyoon ketukar-tukar namanya si Haeyoon untuk ke Korea buat menemukan gaunnya Yerin yang tertukar itu. Nah, akhirnya ketemulah sama si Se-kyung. Ya kan? Nah, cuman pokoknya banyak banget dramanya deh. Cuman gara-gara gaun doang, dramanya tuh panjang nih. Setebal buku ini, panjang banget dramanya. Dan tadi yang udah kayak aku kasih tahu sebelumnya di awal, kalau buku ini tuh bikin gregetan banget. Aku gregetan sama si Han Se-kyung. Gara-gara dia tuh pokoknya linglung banget deh. Kerjaan dia tuh jadi serba nggak beres. Gara-gara dia linglung karena dia membatalkan pernikahannya secara sepihak. Terus juga dia bingung soal gaun dia yang tertukar itu. Gara-gara si Haeyoon dateng kan ngurusin gaun segala macam, pokoknya bikin ribet deh. Terus belum lagi mantannya si Kang Ho itu muncul lagi dan memporak-porandakan perasaannya si Se-kyung. Pokoknya si Kang Ho juga ngeselin banget. Terus si Haeyoon juga ngeselin banget teman-teman. Karena dia tuh siap dia ngomong ya. Terutama kalau dia ngomong ke si Se-kyung ya, itu bener-bener nyakitin banget. Jadi aku tuh baca dialognya dia udah bete banget. Kalau aku jadi Se-kyung udah aku tempeleng kali palanya si Haeyoon. Bener-bener deh ngeselin banget. Terus si Seji itu adiknya si Se-kyung. Nah si Seji itu juga ngeselin banget karena dia tahu kan kalau gaunnya Yerin tertukar dan gaunnya itu mahal banget, ratusan juta won dan ditaksir sama kerajaan Inggris. Nah si Seji itu nggak mau balikin gaun itu, malah dia pakai buat ke acara-acara yang dia kunjungin. Dan sampai dia tuh dipuji-puji orang gara-gara gaun itu, padahal itu bukan gaun dia. Sumpah dia tuh ngeselin banget di bagian itu tuh, di skin itu tuh. Pas si Seji gak mau balikin gaun itu bener-bener ngeselin banget ya. Terus si Kang Ho mantannya si Se-kyung itu juga nyebelin, bikin gregetan. Karena dia mau minta balikan sama si Se-kyung tuh bener-bener lebay banget gitu. Dan dia kayak gak punya masalah, padahal dia yang mutusin Se-kyung dan cara mutusinnya itu juga sumpah deh, aku jadi Se-kyung juga gak bakal mau balikan sama si Kang Ho. Udah, pokoknya kayak gitu. Nah, yang aku suka dari buku ini apa? Ceritanya itu bikin gregetan. Pokoknya aku suka gimana penulis bikin memporak-porandakan emosi kita deh sebagai pembaca. Terutama emosi yang marah-marah mulu. Gara-gara tokoh-tokohnya tadi yang pada bikin gregetan. Terus yang kedua adalah alurnya tuh pas, nggak terlalu cepet, nggak terlalu lambat. Pokoknya enak banget dibaca, page turner juga. Terus aku juga suka sama covernya. Covernya tuh bener-bener nih menunjukkan isi dari cerita ini. Pokoknya bagus deh. Dan buat temen-temen semua yang suka nonton drama Korea, karena baca buku ini juga berasa kayak lagi nonton drakor. Dan dengan genre romance, aku rekomendasiin buku ini buat kalian baca. Dan buku ini aku kasih rating 4. Oke teman-teman, buku selanjutnya yang aku baca di bulan Mei 2022 sekaligus buku terakhir yang aku baca yaitu Tara, bukunya Kisha Putra, Mahkota di Atas Pikiranku. Nah,
buat teman-teman semua yang suka sama cerita detektif-detektifan, cocok banget nih kayaknya buat baca buku ini. Nah, yuk rapat, aku mau ceritain dulu tentang buku ini. Nah, jadi aku cerita sedikit ya. Buku ini mengisahkan tentang seorang detektif yang mengalami hilang ingatan. Karena dia mengalami sebuah kecelakaan, koma, dan akhirnya pas sadar dia hilang ingatan. Detektif itu bernama Jonah. Setidaknya itu adalah identitas terakhir yang diberitahu oleh Kepolisian Shellick, Kepala Kepolisian Kota Shellick, yaitu Pak Melviano. Nah, kata Pak Melviano itu, si Jonah ini memiliki banyak identitas seperti kayak teknisi listrik, itu pelayan supermarket, terus dia juga pernah jadi apa namanya tuh? Apa guys? Aduh, lupa. Klub malam. Pengusaha kelab malam, susah banget sih ngomongnya. Pengusaha kelab malam. Nah, itu. Nah, jadi dari sini tuh aku jadi mulai curiga sebenarnya si Jonah ini orang baik apa bukan sih? Nah, setelah si Jonah mulai membaik secara fisik, dia mulai diberikan tugas nih sama si Pak Melviano. Tugas pertama dia sejak dia kembali ke kepolisian, yaitu untuk mencari tahu siapa identitas dia sebenarnya, terus kenapa dia bisa kecelakaan, apa penyebabnya gitu. Dan siapa penjahatnya yang mencelakakan si Jonah. Nah, si Jonah ini, dia kan tadinya dia merupakan detektif andalan kota Shellick gitu. Tapi semenjak dia kecelakaan dan hilang ingatan, semua keterampilan dia itu menurun drastis. Bahkan dia tuh nggak bisa menembak tepat sasaran, dia nggak bisa berantem. Pokoknya kayak benar-benar hilang ingatan gitu deh. Terus, si Jonah ini, dia dalam menjalankan misi dari Pak Melviano ini, dia ditemani oleh salah satu detektif wanita yang baru dipindah tugasan kota Shellick, yaitu Erina. Nah, konflik di buku ini tuh benar-benar kompleks banget, jadi bukan hanya ngebahas soal si Jonah hilang ingatan, siapa musuh si Jonah orang baik apa bukan, pokoknya teka-teki misterinya si Jonah, tapi juga ngebahas tentang si Erina, tentang ayahnya yang hilang, yang merupakan salah satu ilmuwan yang paling hebat di sebuah perusahaan, yaitu Magnum Corporation. Merupakan sebuah perusahaan yang memiliki andil besar dalam kemajuan negeri. Pokoknya seru banget dan pokoknya bikin kita kayak apa ya, kayak nonton film action deh. Film action. Nah, apa yang aku suka dari buku ini, yang aku suka itu pertama covernya cakep, simple tapi cantik gitu loh. Nah, selain itu, walaupun bukunya tebel, ini benar-benar passionate banget. Pokoknya siap ganti bab tuh bikin kita mau baca lagi gitu. Jadi bikin susah lah buat naruh bukunya. Terus yang aku suka juga gimana penulis membangun suasana yang menegangkan, bikin deg-degan, dan juga bikin pembaca mikir gitu, ini sebenarnya penjahatnya siapa sih, sampai aku tuh netting hampir ke semua orang, dan ternyata yang aku nettingin itu hampir semuanya salah. Pokoknya aku jangan merasa bersalah sih sebenarnya sama orang-orang yang aku pikir mereka jahat, sebenarnya mereka baik gitu. Dan buku ini cocok banget buat teman-teman semua yang suka sama cerita-cerita detektif yang menegangkan, yang suspense, dan ada sedikit romansnya. Dan buku ini pasti aku kasih rating 4,5. Nah teman-teman, ini semua buku yang tadi sudah aku bahas, yang aku baca di bulan Mei 2022. Semoga kalian teracuni. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini dan sudah dukung aku. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Menurut